Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam kepada Pak Agus. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Husni Rashid dengan nomor PM 24064194442. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya yang berjudul Perancangan Sistem Transmisi Daya Kapal menggunakan mesin Yanmar 6EY26W. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas mulai dari pemilihan main engine, terus dilanjutkan dengan desain shaft, terus ada coupling clutch dan lain sebagainya. Oke, berikut ada outline yang akan saya bahas seperti yang tadi saya sempat singgung. Saya akan membahas mulai dari pemilihan main engine, perhitungan shaftnya, terus coupling, perhitungan clutch, perhitungan reduction gearbox, perhitungan bearing, sampai nanti pemilihan bearing dan mereknya. Oke, pertama itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu eh, ship drivetrain system yang dimana intinya itu dia sistem untuk bertugas buat menyalurkan daya dari mesin utama sampai ke THP. Nah, yang dimana mungkin saya bisa breakdown. Pertama itu ada BHP. BHP itu intinya daya yang dihasilkan oleh mesin pada output crankshaft sebelum mengalami losses pada sistem transmisi. Lalu ada shaft horsepower atau SHP yang dimana itu merupakan daya yang tersedia pada poros setelah melewati losses pada coupling dan komponen transmisi awal. Lalu lanjut ke deliver horsepower. Di sini daya yang benar-benar sampai ke gearbox atau propeller shaft setelah melewati clutch. Lalu ada THP atau thrust horsepower yang dimana ini merupakan daya yang berhasil diubah oleh propeller shaft setelah melewati daya dorong atau thrust. Lalu ada effective horsepower atau EHP. Ini merupakan daya efektif yang digunakan untuk kapal untuk mengatasi hambatan dan bergerak maju. Nah, oke, mungkin lanjut. Di sini ada pemilihan main engine yang saya pilih, yaitu ada Yanmar 6E-Y26W. Dengan spesifikasi ada 6 silinder, terus ada bore dan stroke-nya juga, 260 dan 385 masing-masing. Lalu ada RPM, ada 750 eh, RPM. Dan sebenarnya untuk tugas ini yang kepakai hanya eh, output nya sama RPM-nya aja sih, cuman saya tetap masukin aja biar lebih lengkap aja. Dan untuk alasan pemilihan mesin ini sendiri, kebetulan saya dapat mesin ini untuk tugas permesinan kapal pada tugas akhir UTS kemarin sama Pak Dimas, jadi makanya saya melanjutkan menggunakan mesin ini juga agar saya lebih ngerti gitu dari sebelum, dari mulai perhitungan konsumsi fuel dan lain sebagainya sampai perhitungan ke bearing nanti. Oke, nah mungkin masuk langsung aja ke komponen pertama setelah dilewati oleh mesin, yaitu ada shaft. Nah, jadi sebenarnya fungsi untuk shaft ini sendiri itu untuk mentransmisikan daya dan torsi dari main engine menuju komponen transmisi berikutnya, yaitu ada coupling, clutch, gearbox, dan propeller shaft itu sendiri. Nah, pada chef yang saya rancang ini saya menggunakan eh, baja ringan dengan namanya 45C8. Dan material ini tuh memiliki yield strength sebesar 350 MPa dan ultimate tensile strength sebesar 610 sampai 700 MPa. Yang dimana eh, pemilihan saya alasan saya memilih bahan ini ya, menurut saya sudah sangat cukup untuk menahan beban dan tegangan kerja pada sistem transmisi kapal yang saya rancang ini. Dan nggak terlalu overkill juga, jadi pas untuk eh, mesin power yang saya pakai. Nah, selanjutnya di sini ada perhitungan shaft yang saya lakukan. Pertama itu saya melakukan perhitungan torsi. Di sini belum ada mengalami losses, makanya itu powernya masih 100%. Di sini mendapatkan torsinya sebesar 24,4 kali 10 pangkat 6 Newton milimeter. Terus di sini saya melakukan asumsi bending. Di sini saya menggunakan 20% dari torsi. Di sini mendapatkan bending momennya 4,89 kali 10 pangkat 6. Lalu saya menghitung maximum shear stress teori. Di sini menggunakan hasil tadi bending moment mendapatkan hasilnya 24,9 kali 10 pangkat 6 Newton milimeter. Lalu
Saya menghitung diameter porosnya menggunakan rumus silinder yang ada di materi Pak Agus. Di sini setelah saya masukkan mendapatkan diameternya 144,6 mm. Nah, lalu selain mendapatkan diameter poros, saya tetap menghitung maksimum shear stress teorinya. Di sini saya mendapatkan 14,9 kali 10 × 6 Newton milimeter. Lalu lanjut saya menghitung diameter maksimum shear stress teori dari diameternya. Di sini saya mendapatkan hasilnya 121,8 mm. Nah, untuk diameter shaft yang saya pilih pada akhirnya saya menggunakan pembulatan gitu, yaitu ke 150 mm untuk apa ya, faktor keamanan biar tidak terlalu pas dan hasilnya genap juga. Baik, lanjut di sini ada perancangan kopling yang sudah saya rancang juga. Nah, di sini dikarenakan tadi sudah mendapatkan shaft, saya lanjut memperhitungkan kopling. Di sini eh, apa sih kopling itu? Jadi kopling itu sendiri merupakan komponen yang fungsinya itu untuk ya menghubungkan dua poros dari eh, shaftnya gitu, yang dimana dia bisa mentransmisikan daya dan torsi juga untuk ke poros yang digerakkannya, kurang lebih kayak gitu. Di sini ada contoh gambarnya yang telah saya masukkan. Nah, kurang lebih ini bautnya, bolt, terus ini ada eh, ukurannya juga. Nah, selanjutnya dikarenakan tadi shaft perhitungan dari hasil perhitungan shaft itu kan saya mendapatkan 150 mm. Maka dari itu, berdasarkan teori, 56 sampai 150 mm itu menggunakan boltnya sebanyak 6 bolt. Nah, adapun untuk material bolt yang saya pilih itu adalah baja karbon dikarenakan udah sangat kuat dan efektif untuk eh, si coupling ini. Nah, untuk allowable shear stress-nya itu dari material ini sebesar 30 MPa. Nah, selanjutnya di sini ada perhitungan kopling yang telah saya rancang. Di sini pertama-tama saya menghitung torsinya terlebih dahulu. Di sini tetap belum ada losses dikarenakan masih satu apa ya, masih terlalu dekat. Jadi mungkin lossesnya mungkin sekitar 99%, tapi di situ saya nggak terlalu menganggap itu losses, makanya itu saya masih mengasumsikan belum ada losses pada coupling. Jadi masih 100%. Dapatkan 24,4 kali 10 × 6 Newton milimeter. Lalu di sini saya menghitung dimensi flange nih. Nah, pertama itu ada tebal flange, di mana rumusnya TF sama dengan D dibagi 3. Di sini mendapatkan tebal flange-nya sebesar 50 mm. Lalu ada pitch circle diameter, itu saya mendapatkan D1-nya sebesar 240 mm. Terus selanjutnya ada outside diameter flange, itu rumusnya 2,2D, mendapatkan saya 330. Nah, di sini kita udah mendapatkan D1 sama D2. Nah, yang di sini. Oke, lanjut. Di sini saya menghitung diameter baut menggunakan rumus ini yang ada dari materi Pak Agus. Ini saya mendapatkan hasilnya 37,96 mm. Namun saya melakukan pembulatan dan memilih ukuran standar dari baut itu sendiri yaitu sebesar 40 mm. Lalu setelah mendapatkan hasil-hasil barusan, tentunya kita perlu mengkoreksi gitu atau mengecek apakah eh, apa ya, ukuran-ukuran yang tadi kita pakai itu sudah memenuhi standar eh, si allowable stressnya gitu. Jadi ini saya menghitung dulu luas eh, geser shear satu baut ini mendapatkan segini. Lalu saya menghitung gaya geser untuk setiap bautnya kan ada 6. Makanya itu dibagi 6 itu mendapatkan 33.952 Newton. Lalu saya menghitung tegangan geser aktual itu sebesar 27,02 MPa. Nah, dikarenakan 27 itu di bawah 30, ini yang 30 MPa tadi, hasil yang saya dapatkan 27 MPa itu masih dalam batas aman. Jadi eh, desain coupling yang telah saya rancang itu masih dalam batas aman. Sebenarnya sebelumnya saya sempat eh, menghitung coupling
dengan material yang beda gitu, dengan material yang beda yang memiliki shear yang lebih rendah. Nah, itu saya mendapatkannya tidak aman, maka dari itu saya menghitung ulang dan dengan mengganti material lalu mendapatkan eh share low yang lebih tinggi, maka itu dari itu desain saya aman, maka saya bisa lanjut ke perhitungan dan desain selanjutnya. Nah, setelah itu ada clutch. Nah, untuk clutch ini sendiri itu fungsinya tuh untuk menghubungkan atau menghubungkan dan memutuskan aliran daya dari si penggerak dan poros yang digerakkan jadi tanpa mematikan mesin. Kurang lebih kayak gitu. Nah, di sini ada beberapa komponen spesifikasi yang saya pakai. Nah, pertama itu ada untuk koefisien gesek itu saya menggunakan nilai 0,255. Nah, saya menggunakan 0,255 ini dikarenakan eh, pada pertemuan bersama Pak Agus ketika materi clutch, Pak Agus menyarankan untuk menggunakan koefisien geseknya 0,255 aja. Nah, terus ini ada asumsinya juga, di sini menggunakan uniform wear theory yang dimana itu bakal pengaruh di rumus kita untuk mencari R1 nanti, R1 dan R2. Nah, terus di sini ada Pmax. Pmax ini saya menggunakan 0,1 Newton juga per milimeter juga dikarenakan ini sama seperti barusan ketika pertemuan materi clutch ini Pak Agus menyarankan memakai 0,1 aja. Terus lalu ada jumlah permukaan gesek ini ada dua. Oke. Nah, di sini masuk ke perhitungan clutch yang telah saya kerjakan. Nah, di sini pertama, nah pada clutch ini saya sudah mempertimbangkan losses. Di sini saya menggunakan 98%, sisa 98%, maka mendapatkan powernya tersisa 1881 kW. Di sini saya menghitung torsinya lagi dan tentunya torsinya juga mengalami kekurangan. Nah, terus di sini ada rumus yang uniform wear condition, yang dimana C sama dengan 0,1 dikali R2. Dan selanjutnya saya menghitung axial load, mendapatkan persamaan W sama dengan 2 V dikali 0,1 R2 dikali 1,25 R2 dikurangi R1. Nah, selanjutnya saya mendapatkan min radius. Ini saya menghitung dulu min radiusnya dan mendapatkan R yang sama dengan 1,125 R2. R2. Lanjut, saya menentukan radius dalam dan radius luarnya. Nah, di sini saya eh, gunakan rumus T. Ini mendapatkan 0,0901 R2 pangkat 3. Lalu setelah mendapatkan itu, saya bisa mencari radius dalam dan radius luar dengan cara disubstitusi ke persamaan yang ini. Terus dapat hasilnya R2 sebesar 643 milimeter dan radius luar 804 milimeter. Nah, selanjutnya saya mencari diameter friction surface-nya. Ini menggunakan rumus yang ada di materi eh, D1 sama dengan 2R1. Ini tinggal dikali aja, jadi mendapatkan diameternya sama halnya dengan diameter dalam dikali 2. Lalu saya menghitung aksial keras yang dihasilkan dari si clutch ini. Ini rumusnya W sama dengan 0,157 dikali R2 pangkat 2. Ini mendapatkan aksial kerasnya sebesar 65 kilonewton. Nah, selanjutnya masuk ke gearbox. Nah, mungkin untuk gearbox itu sendiri, eh, intinya dia merupakan komponen transmisi yang fungsinya tuh buat mengubah karakter putaran yang dihasilkan. Kayak misalnya dari awalnya putaran kita gede dari mesin, kita pengen kecilin itu eh, menggunakan gear ini. Nah, pada perancangan ini saya pertama menggunakan single reduction spur gear. Terus untuk material gear yang saya pakai itu saya menggunakan 42 chrome MO4 alloy steel. Nah, untuk tujuannya itu sendiri, alasan ini sendiri saya pakai dikarenakan memiliki kekuatan yang mekanik yang tinggi dan tentunya nggak overkill juga, jadi pas untuk perancangan saya. Lalu untuk pressure angle-nya saya memilih yang 20 derajat. Kenapa saya memilih 20 derajat? Dikarenakan yang paling umum digunakan itu adalah 20 derajat. Nah, selanjutnya itu untuk kecepatan yang ingin saya ubah, itu yaitu 750 RPM, saya ingin ubah menjadi 250 RPM. Nah, kenapa yang 250 RPM? Dikarenakan kapal pada umumnya itu memang kapal gede ya, apalagi kapal yang saya pakai itu adalah kapal kargo, kalau nggak salah yang menggunakan mesin yang saya pakai itu
Biasanya rata-rata pada di angka 200 RPM kecepatan uh, porosnya. Oke, lanjut. Di sini saya menghitung membuat perhitungan untuk gearbox. Pertama untuk torsi. Nah, untuk torsi ini sendiri mengalami penurunan lagi dari 98% menjadi 95%. Di sini powernya tersisa 1757 sehingga torsinya juga ikut menurun menjadi 22,76 Newton meter. Lalu masuk ke gear ratio, ini perbandingan RPM yang awal dibagi RPM yang ingin saya cari itu mendapatkan 1:3. Lalu saya mencari minimum teeth pinion atau minion apa minimal gigi yang harus ada di gear yang pinion. Pinion itu berarti yang dari RPM yang gede. Itu harus sebesar 15. Lalu untuk kalau jumlah gear atau gear yang di bagian RPM yang harusnya jadi 250 itu sebesar 45. Nah, lanjut untuk diameter pinion ini sendiri, eh, saya menggunakan jarak L atau jarak antar ini itu 550 mm. Nah, setelah mendapatkannya, saya mendapatkan diameter pinnya itu sebesar 275 mm. Lalu untuk pitch diameter gearnya ini saya dapat menghasilkan 825 mm. Lalu untuk modul ini sendiri, saya menggunakan rumus dari materi Pak Agus mendapatkan 20 mm. Nah, lalu eh, setelah mendapatkan tadi, lanjut saya mencari actual pitch diameternya itu tinggal dikali sama si modulnya itu dapat 300 mm sama dan actual pitch diameter gearnya juga sama dikalikan dengan modul tadi dan mendapatkan 900 mm. Lalu saya mencari tangential load. Setelah mendapatkan yang tadi, saya bisa mencari tangential load, bearing load, dan normal load. Nah, untuk tangential load saya mendapatkan 151,74 kilonewton. Dan untuk normal load sendiri, saya mendapatkan 161,49 kilonewton. Terus saya mendapatkan bearing load juga. Ini sebesar 55,23 kN. Terus, nah di sini saya menggunakan Lewis form factor yang dimana tujuannya itu ya untuk apa ya mengecek apakah desain gearbox yang telah saya pakai itu sudah memenuhi standar atau belum. Nah di sini eh, saya menghitung carinya dulu lalu mencari pitch circular pitch lalu mendapatkan Lewis equation check sebesar 48,3 MPa. Nah baik lanjut yang terakhir pada eh, perhitungan ini yaitu ada bearing. Nah, bearing ini sendiri itu fungsinya untuk menopang poros. Jadi basically dia yang nopang kayak nahan si shaft itu sampai ke propeller. Soalnya kalau misalnya nggak ada si bearing ini nanti shaft ini bisa gampang bending ke bawah gitu. Jadi nggak rata lagi. Nah, pada perancangan ini saya menggunakan spherical roller bearing karena untuk alasnya sendiri itu eh, dia memiliki kapasitas beban radial yang tinggi eh, dari yang tabel yang ada bintang itu yang paling recommended yang saya lihat itu ada di spherical roller bearing. Nah untuk material bearing yang saya gunakan yaitu ada di IC 52100. Nah alasan untuk saya menggunakan ini dikarenakan eh, dia memiliki yield strength yang cukup tinggi serta eh, ultimate tensile strength yang cukup tinggi juga yang menurut saya itu cocok dan pas untuk perancangan yang ingin saya pakai untuk perhitungan. Baik, lanjut masuk aja ke perhitungan. Jadi di sini diketahui untuk jumlah bearing itu saya menggunakannya dua dan untuk diameter porosnya itu sendiri atau shaft itu 150 itu didapatkan dari perhitungan shaft tadi. Lalu ada beban radial dari gaya radial gearbox. Jadi ini beban radial gearboxnya sebesar 55,23 kN itu dapat dari perhitungan tadi yang ini bearing load. Nah, terus lalu di sini jarak antar bearingnya saya mengasumsikan 550 mm. Lalu untuk jarak antar gear ke bearing itu sebesar 250 mm. Nah, lalu bisa dilihat ini telah saya lakukan FBD free body diagramnya. Di sini ada bearing satu, bearing 2,
Di sini ada tekanan AY, ada tekanan BY, ada beban radial juga 55,23 kilonewton. Lalu di sini kita bisa mencari momen terhadap titik A dulu pertama. B eh, B dikali panjangnya jaraknya, terus sama dengan WR atau beban radial dikali dengan jaraknya juga. Lalu saya mendapatkan B-nya sebesar 20,08 kilonewton. Lalu setelah itu saya bisa mendapatkan eh, gaya dari A, itu AY sama dengan 75,31 kilonewton, hasil substitusi dari B barusan. Lalu selanjutnya saya menghitung desain load bearing. Di sini shock loadingnya itu saya mengasumsikan 1,5, dikarenakan apa ya, shock loading itu dikarenakan ini kapal kargo gitu yang tentunya pemakaiannya bakal cukup kasar. Maka dari itu 1,5 menurut saya adalah angka yang pas untuk menggunakan nilai tersebut. Di sini untuk bearing A dari hasil tadi tinggal dikalikan mendapatkan 112,97 kilonewton. Di bearing B mendapatkan gayanya sebesar 30,12 kilonewton. Nah, lalu setelah mendapatkan nilai-nilai tadi, saya mencari bearing yang cocok dengan spesifikasi yang telah saya hitung. Di sini saya mendapatkan sebesar bearing 22230 CCK per W33 dari SKF. Di sini untuk spesifikasinya sendiri bisa dilihat untuk dynamic load-nya dia udah 1000 ke atas, 1500. Di sini dan basic static-nya udah 1700 juga, yang tentunya sudah memenuhi spesifikasi dari desain yang telah saya rancang ini. Baik, mungkin itu aja. Nah, berikut ada lampiran perhitungan yang telah saya buat untuk perhitungan eh, di Microsoft Word. Saya hitung di sini dan saya masukin ke PowerPoint-nya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.